Jabal Habsyi merupakan salah satu bukit yang ada di pinggiran kota Madinah, Arab Saudi. Nama bukit itu tidak asing bagi umat Islam lantaran disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadis. Jabal Habsyi diyakini sebagai salah satu pertanda munculnya hari akhir atau kiamat. Di atas bukit itu, pada waktunya kelak, sosok yang bernama Dajjal akan muncul dan tinggal di istana itu. Di atas bukit itu kini telah berdiri sebuah komplek istana milik kerajaan Arab Saudi yang diberi nama Kingdom Palace. Kemunculan istana ini sama persis dengan hadis Rasulullah yang menyebut tanah tempat istana berdiri mengandung garam. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengatakan Dajjal akan menggunakan istana itu untuk menyusun strategi menguasai Masjid Nabawi dan kota Madinah. Tetapi upaya itu tidak berhasil lantaran 7 pintu masuk ke kota Madinah dijaga para malaikat. Taib kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang kemunculan Dajjal, tanda-tandanya sudah sangat-sangat dekat. Bapak lihat, hampir negara-negara besar di dunia mempersiapkan kemunculan Dajjal. Negara-negara besar dunia mempersiapkan ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Bapak, Dajjal nanti masuk ke Madinah. Nggak bisa. Ketika gagal masuk Mekah, nggak bisa. Dia bersuara masuk Madinah juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah ada malaikat yang menghunus pedang di tiap-tiap pintu masuk Mekah atau Madinah. Maka Dajjal tak berhasil masuk. Dajjal naik ke atas sebuah bukit di luar kota Madinah, kata Rasul, dan melihat ke arah Madinah. Dajjal berkata sambil menunjuk ke Masjid Nabi, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Dia menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Gempa ke satu kota Madinah. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang tinggal di dalam kota Madinah keluar seluruhnya, keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Dan ketahuilah, bukit tempat dia menghentakkan kaki disebut dengan Bukit Garam. Oleh ulama sekarang disebut dengan Bukit Dajjal. Tahu tidak Bapak Ibu, di mana bukit ini berada di Madinah? Di luar kota Madinah. Sekarang bukit itu di atasnya sudah dibangun istana kerajaan. Jadi yang Bapak lihat masuk ke Madinah, pergi ke Uhud, ada nampak satu bukit didirikan istana, itu adalah bukitnya Dajjal. Itu Bukit Garam. Masya Allah. Kayak dipersiapkan, inilah tempat ente nanti wahai Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sementara istana putih yang ditunjuk oleh Dajjal ke Masjid Nabawi, ketika Nabi melafazkan hadis ini, seperti apa kondisi Masjid Nabawi? Lantainya saja masih tanah. Betul? Lantainya saja masih tanah, tiang-tiangnya masih pohon kurma, atapnya masih pelepah kurma. Sementara Dajjal di akhir zaman mengatakan itu istana putihnya si Ahmad. Masjid Nabawi sekarang kondisinya mirip istana enggak? Mirip kaum muslimin. Ketika Dajjal menunjuk itu adalah istana putihnya Muhammad, kondisi Masjid Nabawi sekarang lah yang paling cocok. Masya Allah. Baik, Dajjal tidak lama setelah dia keluar, bumi ini dikelilinginya, masanya tidak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Dajjal pun selesai masanya. Kenapa? Muncul tanda besar kiamat yang ketiga. Turunnya dari langit manusia yang sudah disimpan oleh Allah, khusus muncul di akhir zaman, membunuh Dajjal. Siapa? Isa alaihis salam. Isa alaihis salam. Nabi Isa alaihis salam turun di Damaskus, di masjid yang ada menara putihnya, kata Rasulullah. Isa akan turun di Damaskus, di Dimashq, di Manaratil Bayda, di menara yang masjid yang ada menara putihnya.
Kaum muslimin yang kami muliakan, masjid ini ternyata di Damaskus hari ini sudah ada, dan dia seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim menjelaskan bahwa sesungguhnya Masjid Jami' Amawi disitulah nanti tempat turunnya Nabi Isa. Ada menara putihnya, Pak. Ini termasuk masjid yang sampai hari ini belum dirusak oleh Bashar Asad. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi Isa turun di Damaskus, bukan Isa Habibullah yang di Jombang kemarin ngaku sebagai Nabi Isa. Syukur udah tobat sekarang ya, udah tobat. Bukan. Kaum muslimin, Isa turun. Al-Mahdi terkepung di masjid itu sudah sekian hari. Orang-orang beriman bersama Al-Mahdi sudah terkepung di dalam masjid itu sekian hari. Al-Mahdi ini siapa yang akan memimpin di sini? Di mana munculnya Al-Mahdi setelah Dukhan? Ingat baik-baik, Al-Mahdi akan muncul setelah Dukhan. Di sini Al-Mahdi muncul. Taib, kaum muslimin, Al-Mahdi menaklukkan timur dan barat, kemudian saat Dajjal keluar, dia tidak sanggup berperang melawan Dajjal, dalam artian tidak terkalahkan Dajjal. Lalu Al-Mahdi terkepung di Masjid Jami' Amawi. Al-Mahdi, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan orang beriman, salat subuh berjamaah, kumandang subuh. Kemudian selesai salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh, Al-Mahdi suruh qomat. Beliau pun maju ke depan. Saat maju ke depan, seluruh mata mengarah kepada langit. Ternyata Nabi Isa sedang turun diapit oleh dua malaikat yang masing-masing malaikat punya dua sayap yang terkembang. Nabi Isa turun. Tangan Isa yang kanan memegang bahu sebelah kiri malaikat sebelah kanannya. Tangan Isa yang sebelah kiri, telapak tangannya, memegang bahu sebelah kanan malaikat yang sebelah kirinya. Isa pun turun. Rambut Nabi Isa, kata Rasulullah, bagaikan orang yang baru siap mandi, seperti ada air-air yang menetes. Orang-orang yang beriman tersenyum bahagia karena yang dinanti-nanti sudah datang, Isa alaihi salam. Dan memang mereka sangat yakin, Pak, inilah saatnya Nabi Isa harus turun. Isa pun turun. Al-Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Isa untuk menjadi imam. Isa berkata, tidak. Imam pada masa ini adalah engkau. Saya hanya penolongmu. Saya hanya pendampingmu. Majulah, jadilah imam. Isa pun sholat di belakangnya. Sholat subuh selesai, zikir selesai, matahari mulai terbit. Ternyata Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid. Dajjal masuk dengan penuh kesombongan. Orang-orang yang menjadi bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan dan Yahudi-Yahudi lainnya bersatu ingin mencincang Al-Mahdi, mencincang orang-orang beriman yang ada di dalam masjid. Penuh sombong dan angkuh, Dajjal masuk. Ternyata Isa berdiri. Dajjal datang, Isa berdiri. Saling bertatap-tatapanlah dua manusia legendaris akhir zaman ini. Antara Isa dengan Dajjal. Dajjal langsung menjerit. Dajjal langsung menjerit. Melihat Isa menjerit, kata Rasulullah, meleleh tubuhnya. Demi Allah, kata Rasulullah, kalaulah Dajjal tetap di tempatnya, kalaulah Dajjal tetap di situ, di tempatnya, maka dia akan mencair menjadi cairan menggenang di lantai. Tapi Dajjal langsung lari. Dengan kekuatannya yang diberikan oleh Allah, Dajjal lari ke ufuk timur. Allah takdirkan Isa di atas kemampuan Dajjal punya kemampuan. Isa sudah menunggu di situ. Mau kemana, boy? Lari ke ufuk barat, sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir Dajjal lari ke Palestina, tepat di pintu Lut, kata Rasulullah. Isa menanti di situ dengan tombak khusus, dihantamkan tombak itu ke tubuh Dajjal. Tembus, Dajjal menjerit sakaratul maut, mampus tuh makhluk. Darah yang membasahi tombak datang kembali dari Palestina dengan kecepatan yang Allah takdirkan, bergabung dengan Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Isa kasih tunjuk, Dajjal sudah terbunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang beriman berteriak. Nah, orang-orang Yahudi yang di belakang Dajjal tadi sombong-sombong siap mencincang orang-orang beriman, hilang semangat perangnya, ciut nyalinya. Langsung pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka buang, mereka lari terkentut-kentut.
lari bersembunyi menyelamatkan nyawa masing-masing. Saat itu kata Rasulullah, Allah takdirkan alam yang ada berbicara. Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya sembunyi, tangkap, bunuh dia. Kata tembok ketika Yahudi bersembunyi di balik tembok. Kata lobang ketika Yahudi bersembunyi dalam lobang. Kata pohon ketika Yahudi bersembunyi di balik pohon. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya Yahudi, bangsa Yahudi. Makanya 12 tahun yang lalu Pak, rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan siapapun jadi Perdana Menteri wajib menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Maka start penanaman pohon gharqad di Israel lebih 12 tahun yang lalu bermula dari 2 juta batang pohon gharqad, yang hari ini sudah setinggi 14, 15 dan 16 meter Pak. Udah standby itu pohon gharqad. Mereka tahu ini akan menjadi pohon kita di akhir zaman. Aneh itu. Dia tahu dari hadis Nabi, mereka percaya gharqad inilah pohon kemenangan mereka di akhir zaman. Mereka tanam banyak-banyak. Tapi kan udah bocor duluan ke tangan orang beriman kan. Hadisnya sudah ada. Orang beriman tahu nih kemana sisa Yahudi. Pasti ke kebun pohon gharqad. Oh, udah orang beriman datang bawa pedang-pedang mereka. Lihat ada Yahudi, cincang. Ada Yahudi, habis. Habis Yahudi sehabis-habisnya. Habis. Kemudian agama Nasrani dihapuskan oleh Nabi Isa alaihissalam, salib dibinasakan, lalu Isa mengajak kembalilah ke agama tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.